Shalom semuanya, dari sekolah minggu. Bertemu lagi dengan Inang Pendeta di sekolah minggu ceria di hari minggu ini, tanggal 3 Mei 2020. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Puji Tuhan. Iya, gimana? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Udah sarapan belum? Iya, udah mandi belum? Oke. Buku Bibelnya? Sudah? Oke. Persembahannya? Oke, kita sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap? Semangat? Semangat? Iya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Kita katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kita caranya. Tahu lagunya? Tahu lagunya kan? Mari bernyanyi bersama dengan Inang Pendeta. Kita katakan Yesus yang menjadi pokok dan kita adalah caranya. Siap? Berdiri semua yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Oke, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta, kau cinta, iya. Yesus cinta, ku cinta, kau cinta, oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah, iya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan, iya, berbuah. Kau akan berbuah. Iya, pasti akan berbuah setiap orang yang di dalam Tuhan Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat lagi memuji Tuhan? Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Inang buat gerakannya. Adik-adik semua yang nyanyi ya. Ya, Inang nggak pakai mic, jadi yang nyanyi adik-adik ya. Oke, kita ulang. Ikuti gerakan dari Inang Pendeta. Siap? 1, 2, 3. Semuanya berdiri. Oke.
Tahu tadi gerakannya? Oke, jika tahu, nanti adik-adik bisa ulang lagi sendiri ya. Putar lagi videonya biar dapat gerakannya, oke? Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa, memulai ibadah kita. Masih tetap berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa, ya. Semuanya ikuti doa Inang Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua boleh kembali bersukacita. Tuhan, kami mau memuji, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Iya, amin. Adik-adik sekalian, masih ingat enggak ayat hafalan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, nanti Inang flashbackkan lagi ya yang menjadi ayat hafalan minggu lalu. Tapi sebelumnya kita masih mau memuji Tuhan ya. Selesai ini Inang akan ingatkan kembali yang menjadi ayat hafalan minggu lalu. Masih berdiri ya, masih berdiri. Kita mau memuji Tuhan kembali dengan mengatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah, ya. Iya, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tahu lagunya? Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tepuk tangannya yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tahu lagunya? Sekali lagi kita nyanyikan yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ayo, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh iya, oh Yesusku. Oke, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke, sekarang Inang mau kembalikan, kita mau mengingat ayat hafalan minggu lalu. Siap untuk mendengarnya? Ini cerita minggu lalu, ayat hafalan dari Inang Pendeta. Siapa yang masih ingat?
Iya, yang masih ingat, puji Tuhan. Anak yang pintar. Ayo, masih ingat kan? Iya. Mari dengarkan ayat hafalan minggu lalu bersama dengan Inang Pendeta. Dari Yohanes 20 ayat 29b. Coba, Yohanes 20 ayat 29b. Firman Tuhan bilang gini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gerakannya ada nih, Inang buat gini ya. Gerakannya begini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, iya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, dihafal ya. Minggu depan kita ulang kembali. Karena yang berbahagia adalah walaupun kita tidak bisa melihat langsung, tapi kita percaya. Sudah tadi memuji nama Tuhan dan kita sudah mengingat lagi ayat hafalan minggu lalu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mana bibelnya? Ayo, mana bibelnya? Duduk yang baik dulu semuanya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Mata Tuhan Melihat. Iya, mata Tuhan melihat adik-adik semua, melihat Inang Pendeta, melihat orang tua, semua dilihat Tuhan. Apa yang kita lakukan, mau buat yang baik, buat yang jahat. Yuk bersama kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, tahu lagunya? Iya, apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sambil duduk. Lalu Inang buat penggerakannya ya. Adik-adik ikuti ya. Siap? Tadi sudah tahu lagunya kan? Satu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan, iya, lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Yeah, Tuhan melihat. Iya, Tuhan melihat. Mari semuanya satukan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa menyambut firman Tuhan yang mau Inang perdengarkan bagi adik-adik semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu
yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus mau agar kami anak-anak semua menjadi anak-anak yang mau diajari oleh Tuhan, diajari oleh orang tua, bahkan saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang patuh dan taat pada setiap ajaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Amsal. Ya, Amsal 22 ayat 6. Buka Alkitabnya. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Firman Tuhan bilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi, Inang bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Adik-adik sekolah minggu semuanya tahu kan didiklah? Iya, artinya diajari ataupun diberi pelajaran. Kepada siapa? Kepada adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu mau nggak menerima pelajaran dari orang tua atau guru? Iya, harusnya mau. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu nggak artinya ataupun apa gunanya, manfaatnya kalau kita menjadi anak-anak yang mau diajari? Iya, kita menjadi anak-anak yang pintar. Nah, adik-adik sekolah minggu saat ini seperti biasa, Inang tidak sendiri. Inang bersama dengan teman yang biasa menemani Inang. Siapa? Iya, pasti sudah hafal. Ada si abang dan adik. Nah, si abang dan adik mau cerita hari ini. Cerita hari ini tentang bagaimana anak-anak yang seharusnya dikehendaki oleh Tuhan. Penasaran sama ceritanya? Ayo, siapa yang penasaran sama ceritanya? Iya, siapkan hati, duduk yang baik. Abang dan adik akan membawa cerita tentang anak-anak yang mau menerima pengajaran dan anak-anak yang tidak mau menerima pengajaran. Nah, adik-adik semua, anak-anak yang bagaimanakah? Iya, setelah mendengar cerita ini, mari adik-adik semuanya memutuskan, oh Inang pendeta, aku mau menjadi anak yang titik-titik. Titik-titiknya nanti isi ya setelah cerita dari abang dan adik. Selamat mendengarkan. Ketemu lagi dengan aku abang dan adik. Kali ini kami mau cerita tentang anak-anak yang mau mendengarkan pengajaran dan yang tidak mau menerima pengajaran. Seperti firman Tuhan yang tertulis di sini ya, yang tadi disampaikan Inang pendeta. Masih ingat kan teman-teman? Iya, teman-teman, coba lihat, ini adalah teman kita. Dia wajahnya murung sekali. Kenapa? Karena dia anak yang tidak mau mendengarkan ajaran orang tua. Setiap mamanya, papanya menasehati, dia selalu melawan. Coba lihat saja bagaimana kecewanya, sedihnya hati orang tua ketika anak-anaknya tidak mau menerima pengajaran daripada orang tuanya. Nah, teman-teman, lihatlah semua foto-foto ini. Sedih kan melihat orang tuanya harus marah-marah, bahkan harus sedih dan juga merasa kecewa karena anak-anaknya selalu melawan ketika dinasehati oleh orang tuanya. Oleh karena itu teman-teman, kita harus menjadi anak-anak yang mau menerima pengajaran seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Inang pendeta. Nah, ini teman kita wajahnya ceria bukan? Kenapa? Karena mereka anak-anak yang selalu mau menerima pengajaran. Mereka juga rajin berdoa. Coba lihat bagaimana wajah orang tuanya
ketika anak-anaknya mau diajari, dididik. Nah, orang tuanya tersenyum, anak-anaknya pun ikut tersenyum. Bahagia sekali bukan? Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman mau menjadi anak-anak yang bagaimana? Menjadi anak-anak yang berwajah murung atau yang berwajah ceria seperti teman kita ini? Oleh karena itu, teman-teman, kita semua harus ingat, Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang tua kita. Karena itu, selamat menjadi anak-anak yang baik. Dadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini ceritaku. Semua tadi sudah mendengarkan cerita dari Abang dan Adik? Sudah? Iya. Abang dan Adik ceritakan bagaimana ada orang tua yang sangat kecewa ketika anak-anaknya tidak mau mendengarkan nasihat. Ada orang tua yang sangat sedih karena anak-anaknya melawan ketika orang tuanya menasehati. Teman-teman sekolah minggu kira-kira mau nggak melihat orang tuanya sedih? Enggak ya. Iya, orang tua itu harusnya bahagia melihat anak-anaknya. Karena itu dengan cara apa? Dengan cara adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat dari orang tua, apa yang diajarkan oleh orang tua. Nah, adik-adik sekolah minggu tadi juga Abang dan Adik ada ceritakan tentang bagaimana orang tua yang bahagia karena anak-anaknya mau mendengarkan nasihatnya. Dan lihatlah, anak-anak yang mau mendengarkan nasihat, ajaran, didikan orang tua pasti hidupnya akan bahagia, akan menjadi anak yang baik, anak yang disenangi oleh Tuhan, dan anak-anak yang memiliki wajah yang ceria. Tapi kalau anak-anak yang tidak mau mendengar nasihat, maka hidupnya akan menjadi murung. Tahu murung? Sedih. Karena apa? Selalu dimarahi oleh orang tuanya. Nah, dari sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang bahagia. Karena masa kecil kalian masa yang penuh dengan kebahagiaan. Jadilah anak-anak yang mau mendengarkan ajarannya, jangan melawan. Dan firman Tuhan juga sudah kita dengarkan setiap minggu. Firman Tuhan banyak bilangnya, rajin berdoa, baca firman Tuhan, jadi anak yang baik, anak yang ramah. Seperti lagu tadi, ingat mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kalau adik-adik buat melawan orang tua, Tuhan melihat. Kalau adik-adik mendengar apa kata orang tua, Tuhan juga melihat. Oleh karena itu, ingat Tuhan melihat. Karena itu, selamat menjadi anak-anak yang dikehendaki oleh orang tua dan selamat menjadi anak-anak yang mau mendengarkan ajaran dari orang tua. Oke, ayat hafalannya nanti setelah doa Inang sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak yang mau mendengar ajaran dari Tuhan, orang tua, dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Hai adik-adik semuanya, ini ayat hafalan kita ya untuk minggu ini. Siap-siap untuk mendengarkan ya. Kali ini ada lagu dan juga ada gerakannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan lupa kalau kita menghafal ayat hafalan, maka kita akan bertambah satu firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Selamat untuk menghafal ayat hafalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dihafal lagu, dihafal gerakannya ya. Oke adik-adik, silahkan mendengarkan lagu dan gerakan dari ayat hafalan kita. Semuanya, tadi Inang Pendeta bilang ayat hafalannya kita ada lagu, ada gerakan. Dan sekarang Inang Pendeta mau
mengajarkan ayat hafalannya dengan lagu supaya adik-adik bisa menghafalnya dengan baik ya. Ayat hafalan kita tertulis dari Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Ya, ini ada tulisannya ya, dan Inang akan menyanyikannya bagi adik-adik semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Gimana adik-adik, bisa enggak? Kita ulang lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Gimana? Udah bisa? Kita ulang lagi? Yuk. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Gimana adik-adik semuanya? Sudah bisa belum lagunya? Udah bisa belum? Yuk, udah bisa hafal kan? Ya, sekali lagi kita nyanyikannya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke adik-adik semuanya, ini ayat hafalan kita minggu ini ya, dihafal supaya minggu depan bisa ingat ketika Inang Pendeta bertanya. Shalom tuh adik-adik semua, jangan lupa ya ayat hafalannya. Tuhan memberkati. Mendengarkan ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1. Iya, ada lagunya juga kan? Iya, ada lagunya. Nah, adik-adik bisa menghafalnya dengan lagu, bisa menghafalnya dengan gerakan. Gerakannya demikian. Hai anak-anak, dalam Efesus 6 ayat 1. Coba tadi buka ayat hafalannya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Gerakannya sangat simpel. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, bisa dengan gerakan, bisa dengan pujian yang tadi sudah Inang sampaikan. Sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, karena kita sudah bersuka cita di hari ini, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan cerita, dan kita mau bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan. Kita boleh masuk di bulan kelima di tahun 2020. Oke, sekarang kita mau siapkan uang persembahan kita. Iya, uang persembahannya diletak di tangan kanan. Oke, sudah? Oke, jangan disembunyikan di kantong, jangan sembunyikan di mana-mana, di tangan kanannya. Oke, kita mau memberikan persembahan, tapi kita sambil bernyanyi dengan pujian yang mengatakan adalah sukacita di hatiku. Iya, tetap dipegang ya, sambil kita katakan, Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, nanti persembahannya dimasukkan. Papa Mama siapkan kantong persembahannya. Yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku.
dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Oke, sekarang masukkan uangnya ke kantong persembahan. Ya, sudah? Iya, kalau sudah, kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Siap? Yuk, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Tuhan tinggal di dalamku, iya, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Oke, kita bersyukur karena kasih Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Kita sudah berikan persembahan. Kita juga bersyukur karena kasih Tuhan tinggal dalam hidup kita saat ini, besok, dan sampai kita ada di dunia ini. Oke, kita mau menutup ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersyukur untuk ibadah yang boleh kita lewati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami hari ini, besok hari, dan sampai kami masih ada di dunia ini. Tuhan Yesus, jagai kami. Tuhan, jagai orang tua kami, jagai keluarga kami, jagai juga guru-guru di sekolah dan di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, kekuatan bagi kami, untuk kami terus hidup di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. O Yesus hasomani dodingkon hita. O Yesus hasomani hanami haganu pasada urnami asetorangganu seng boy dalanon nami salakana torsa Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam sorga, ku berterima kasih. Shalom bagi kita semua. Sampai ketemu minggu depan bersama dengan Ina Pendeta Grace di Sekolah Minggu Ceria. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam sehat senantiasa. Dadah.